Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berkumpul di rumahnya di Masjid Al-Fauzin ini pada hari Jumat yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada umatnya, kita yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah memasuki pekan kedua bulan Dzulqa'dah. Saat ini kita tentu selalu mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita, karena bulan Dzulqa'dah ini adalah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan Allah. Bulan ini memiliki kedudukan istimewa, di mana bangsa Arab kuno pun menghentikan peperangan untuk fokus pada ibadah dan kedamaian. Makanya untuk kali ini khatib akan membacakan khutbah terkait dengan keutamaan ibadah di bulan Dzulqa'dah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Dzulqa'dah mengajak kita untuk merenungi makna kesucian waktu dan memperbanyak amal kebaikan sebagai satu wujud ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita hayati 2 amalan utama yang sangat dianjurkan di bulan ini. Yang pertama, melaksanakan ibadah haji. Insya Allah saudara-saudara kita sudah mulai berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan kita akan menyusul. Tapi jangan lupa niatnya. Kalau nggak pernah niat, nggak pernah sampai. Serta memperbanyak amal solih sembari menjauhkan kemaksiatan. 2 hal ini yang coba khatib bahas kali ini. Semoga ini menjadi satu peringatan bagi khatib sendiri dan juga bagi kita semua. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang pertama saya katakan tadi, Dzulqa'dah adalah bagian dari bulan-bulan haji yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang maknanya musim haji adalah beberapa bulan tertentu. Barang siapa yang memantapkan niatnya
dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbuat fasik, berbantah-bantahan pada saat mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa Dzulqa'dah bersama Syawal dan sebagian Dzulhijjah adalah waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan manasik haji. Bagi yang tidak mampu menunaikan haji, ibadah umrah menjadi amalan mulia yang sangat dianjurkan di bulan ini. Sayangnya kita jauh gitu. Kalau orang Arab kan dekat gitu ya. Mudah-mudahan di bulan lain kita pun bisa berumrah. Insya Allah. Semoga Allah lapangkan rezeki kita. Rasulullah SAW sendiri sering memilih bulan Dzulqa'dah untuk melaksanakan umrah. Sebagaimana disampaikan oleh Ibunda Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, yang artinya dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah, karena dekat di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah haji dan umrah di bulan Dzulqa'dah bukan sekedar ritual, tetapi panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, bukan untuk kesombongan, bukan untuk berbangga-banggaan. Insya Allah kita semua niatkan niat kita untuk bisa mencapai ibadah haji. Umrah pada bulan ini pun bahkan disebut oleh Ibnu Qayyim memiliki setara amalnya dengan ibadah haji. Oleh karena itu, bagi yang memiliki kesempatan, manfaatkanlah momen suci ini untuk berziarah ke tanah suci. Dan bagi yang belum mampu, niatkan dalam hati sembari mempersiapkan diri dengan amal kebaikan. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan di bulan Dzulqa'dah sebagai bulan haram itu mengajak kita untuk memperbanyak amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Statusnya sebagai bulan suci menjadikan setiap orang yang dilakukan memiliki setiap dosa yang dilakukan oleh setiap orang memiliki konsekuensi yang lebih berat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri pada bulan-bulan itu. Kalau kita berbuat dosa itu kita menzalimi diri sendiri. Kalau kita berbuat maksiat itu kita menzalimi diri sendiri. Karena siapa? Yang merugi kita. Mengumpat orang yang merugi kita. Menghardik orang yang merugi kita. Bukan orang. Menzalimi diri sendiri berarti melakukan kemaksiatan yang merusak hubungan kita dengan Allah. Ada yang mau hubungan kita dengan Allah rusak? Tidak ada yang mau. Kalau sudah rusak hubungan kita dengan Allah, na'udzubillah. Summa na'udzubillah kalau kita sampai di mana. Jadi sebaliknya, kebaikan yang dilakukan di bulan ini akan Allah lipat gandakan pahala. Maka mari kita isi setengah bulan
ke depan, masih sekarang sudah tanggal 14 Dzulqa'dah. Kita isi Dzulqa'dah ini dengan amalan-amalan baik, sedekah, infak bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di wilayah lain yang membutuhkan. Membaca Quran yang paling mudah. Jangan sampai Qurannya tidak mau dengan kita. Kalau sudah malas membaca Quran, itu berarti Qurannya sudah menjauh dari kita. Dekatkan kembali kita dengan Quran. Baca Quran, walau satu ayat saja, satu lembar saja, 2 lembar saja, terus kita tinggal. Berzikir, mudahkan lisan kita berzikir. Mulai dari istighfar, banyak zikir-zikir lain, silakan kita tentukan. Pujian-pujian pada Allah, dan tentu berbuat baik kepada sesama. Senyum dan salam yang paling penting. Jadi ucapkan salam dengan saudaranya, senyum dengan saudaranya. Jangan tampakkan wajah kita dengan cemberut. Jangan tampakkan wajah kita seperti ditekuk. Tarik senyumnya, karena senyum itu sedekah. Jauhilah perkataan kotor, perbuatan fasik dan perselisihan, baik dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman. Jauhkan perselisihan, karena kita sama-sama muslim. Jangan karena satu hal kita membenci saudara kita. Yang kita benci mungkin perilakunya, jangan. Berarti kita sesama muslim wajib saling menasihati. Oh, biarkan dia saja begitu, nggak bisa. Itu saudara kita. Ajak ke masjid. Jangan pernah bosan untuk berbuat kebaikan. Karena tadi Allah katakan, Allah tidak buta. Allah akan melihat semua amal baik kita. Masya Allah. Hal ini seperti yang tadi saya bacakan di surat Al-Baqarah 197. Kemaksiatan itu adalah racun. Racun yang merusak amal kebaikan kita. Sedangkan takwa adalah bekal terbaik untuk meraih ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, masya Allah, itu yang kita cari. Akan memperoleh kenikmatan. Hadirin yang mulia, Dzulqa'dah adalah ladang subur untuk menanam benih kebaikan. Marilah kita sambut bulan suci ini dengan hati yang penuh keimanan, memperbanyak ibadah, menjaga lisan, serta perbuatan dari dosa. Semoga Allah menerima amal kita dan menjadikan Dzulqa'dah sebagai jalan menuju takwa dan kebahagiaan abadi di sisinya. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, terutama di bulan Dzulqa'dah yang penuh keberkahan ini. Bulan ini adalah waktu untuk merenungi makna kehidupan, untuk memperbaiki diri, mempersiapkan kita menuju alam akhir. Jamaah yang berbahagia, ibadah haji dan umrah di bulan Dzulqa'dah mengajarkan kita tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang ketaatan. Bagi yang sedang menunaikan ibadah ini, doakanlah semoga umat-umat Islam yang sedang menjalankan ibadah haji Allah mudahkan dan diberikan pulangan dengan haji yang mabrur. Bagi kita yang berada di sini, mari kita wujudkan semangat Dzulqa'dah dengan memperbanyak amal soleh, seperti membantu fakir miskin, menyambung silaturahim, meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya yang fardu, kita tambahkan dengan ibadah sunnah, baik sebelum sholat fardu maupun sesudah sholat fardu, baik saum sunnah, Senin Kemis, puasa Daud dan sebagainya. Ingatlah bahwa setiap langkah kebaikan kita akan dicatat Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Sebelum menutup khutbah ini yang singkat, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan haji dan umrah, serta memberikan kekuatan kepada kita di bulan Dzulqa'dah ini untuk melakukan amal-amal soleh yang mendatangkan ridhonya kepada kita. Semoga kita dipertemukan dengan bulan-bulan suci berikutnya dalam keadaan iman yang semakin kokoh. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya qadiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. استووا صفوفكم واعتدلوا ورزق درجات الصفوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. سلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى وصحابة رسول الله أجمعين. حمد رب العالمين حمد وافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله